Shalom. Selamat Natal mah hubata haganupan. Paima masuk ibadata mahita sonari parlobe mahita saat teduh. Saat teduh dimulai. Salam hasadaon, pakon pangidangion, namar bua mahubata haganupan. Shalom jana horas mahubata haganup, kuriani Tuhanta, namar tupu bani pesta malas ni uhur sadarion. Ipasirsir Tuhanta do, tunas nama jenges, songon bunga nama ngerbang, inma nama poso itonga-tongani kuriani. Patut do marmalas ni urhita ganupan, tarlobih maai nama poso. Halani ipasu-pasu jana iparmaloin ni uhur hita nama poso gabe si jolom horja itonga-tongani kuriain. Halani ai puji hitama goran nena pasingin. Riap mahita jongjong. Sonari lahu mahita manombat Tuhan. Patut dohita martarima kasih bani acara hari ulang tahun nama poso GKPS pa 68 tahun kon. Ibagas Tuhan na luar biasa. Sonari puji hitama Tuhanta jana doding kon hitama doding pujian Tuhan husombaham. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sitop palangit pakon tanahon. Amen. Martuhama halak nasora manghiutkon riani halak parjahat. Nasora jongjong bani dalani perdosa, anjaha nasora hundul bani tukuan ni halak sipan hisai. Tapi titahni Jahobado harosuhni uhurni. Sai titahni aido ipikiri alian pakon borngin. Songon hayu doia nasinuan itopini bah mardalan,
namar buah bani musim ni. Bulung peseng ramelus, anjaha sagala hinurjahoni menjadi do. Seng sonai anggo halak perjahat, tapi songon lapa-lapa hina bangkon ni logo dosi dia. Halaniai seng tahan halak perjahat ilobeni paruman. Sonai opar berdosa bagas ulan ni halak parpitor. Ai itanda Jehovah do dalan ni halak parpitor, tapi saya maseda do dalan ni halak perjahat. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan bata parholong na tarsulur. Ipuji hanami do goranmu napasing in. Gok malas ni uhur denuan hanami huriamu. Banina ipestawan hanami minggu pakon pesta ulang tahun ni nama poso. Itongah-tongah ni kuriamu GKPS. Takkas denuan ben nami bagal ni holongmu. Rosi dearni layakmu nasai tetap marmudu-mudu guluh nami. Ham ale Tuhan, pasu-pasu hamma ganup kuriamu, tarlobih nama poso. Ase saitong ringgas jana hobas bani horja i rumahmu napasing in. Tetap ma pahap kon ham holong apa kuasamu huben nami. Ase sai gok pamujion apa hasaksion guluh nami tongtong. Jalo hamma tonggon namion ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Paimaman doding hita, tangar hitama vokal grup humbani seksi inang.
Mandoding mahita humbani buku Haleluya nomor 450 ayat sada 2 pakontolu. Riap mahita jongjong. Ibagas unduk pakontoruni uhur sopot kon hita madosatta hubani Tuhan nebata. Ham ale Tuhan, roh denuan hanami hulobe-lobemu, mengaku doa nami, buk dosa apa habuta kondo perlaho nami, lang talup hanami mendopak kon paratasmuin. Ham ale Tuhan, holong hamba nami pardosaon. Itodo doa nami gabi simada tanggung jawab itonga-tongan diberiamu. Tapi gatido langi parimbagas kon hanami horjanami. Golu nami lang ibagas aturan anjaha ruhut di paruran malang melontim. Do ganti marajai hanami. Ipaturut hanami do uhur nami bubai rosujan jana hisap di duniaon. Membayan gabe dao hanami humbamu pakorhon niin. Oh Tuhan, holong maha menami. Ulang padingat-ingat ham ganub dosa pananggaran nami. Ham ale Tuhan, marpangulaki ma uhurmu ben nami. Ham ale Tuhan, sasabang dosa nami, sai holong maha, oh Tuhan. Anggo ididah jana irimang-rimangi hanami, diri nami sonai ge parlahon nami. Lape talup namin hanami marugas bamu. Lape gabe niomba nasitong hanami ilobemu. Sonai age ilobeni nama toras nami. Lape ope gabe si pangarah hanami. Hubani hasoman talo talup bajupa pakonham. Lang ope tinggir panganami bani doru-doru ni hasoman talup si toguan apa si urupon nami. Bani haurangan nami, holong maham Tuhan, sasat hama dosa nami.
Ham ale Tuhan, marpangulaki mauhurmu ben nami. Ham Tuhan naibata Bapa nami, tangion ham matanggo namion. Ham ale Tuhan, talardo ilobemu gandup dosa orangan namiin. Halaniai, ibagas toru apa unduk ni uhur, mangindo mahanami hugamu. Holong maham banami. Pataluk hama hanami gaben nama poso GKPS na bujur, jana si paruhur. Nasari bani korja, jana tongtong si pangihut bani podahmu. Jana lalang urang hadabu, bani hisap ni hadagingon. Ham ale Tuhan, marpangulaki mauhurmu ben nami. Tangar anjaha hapersaya hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Domma hupasisi salahmu songon hombun, anjaha songon hombun manorep dosamu. Mulak maho hubakku, ay ahudo nama dubus ho. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganup dosatta. Halaniai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pergeluhan nabayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Paima mandoding hita, tangar hitama na parlobe vokal grup atau kor humbani seksi bapa, na paduahon video drama nama poso.
Halo? Sayang, kamu di mana? Iya sayang, OTW bentar lagi aku OTW. Jangan lama-lama. Iya, udah deh, udah. Iya, ntar aku jalan. Ma, aku berangkat ya. Kau pergi nggak sama mama? Hah? Apa, Ma? Aduh, udah, aku buru-buru.
suka ya. Kita rayakan malam ini. Kenapa, Ma? Dari mana aja? Dari mana kok? Kok di sini baru pulang? Ya kan aku banyak urusan, main lah, inilah, toko buku lah, kan banyak yang dikerjain. Memang mainnya kemana? Ya banyak kan, tapi juga anak muda kan, aku capek. Ya, kamu ini emang ya. Banget gila.
Kita bersyukur kalau Tuhan baik, kita selama ini boleh dikasih kesempatan untuk beribadah di gereja yang boleh dibilang nyaman, tapi kita tahu juga bahwa masih ada kewajiban di dalam membangun gereja ini. Mari aku mengajak Bapak Inang dan teman-teman sekalian, kita meresponi kebaikan Tuhan dengan mengumpulkan amplop pembangunan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, khususnya ketika kami masih boleh datang beribadah kepadamu, kami masih boleh dengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk meresponi segala kebaikan-Mu itu Tuhan, dengan memberikan apa yang mungkin dapat kami berikan, mungkin sedikit Tuhan, yang mungkin sebenarnya gak ada apa-apanya bagimu ya Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan tolong agar kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oras, dame na humban ni Jesus Kristus mamarianan itonga-tonga nasyam. Nasyam hasoman, banin na pestahon kita, hari ulang tahun seksi nama Poso GKPS Sadarion. Idopakon hita ope pembatasan-pembatasan pakorkon ni pandemi COVID-19. Tongon,
Domariap i Lopusuhita ledakan kasus gelombang paduahon COVID-19 sia bani periode bulan Juli dan subani Agustus 2021 nasalpo. Tapi ningon tetap do jaga hita. Asulang pala be masa gelombang patuluhon ledakan kasus COVID-19 sia. Apalagi bani momen libur Natal pakon tahun baruan. Domu hujai. Bani pesta hari ulang tahun seksi nama Poso GKPS Sadarion. Iojur hanamima seksi nama Poso GKPS. Ase gabe barisan terdepan. Ibagas namandalan kon disiplin protokol kesehatan. Janah onma nagabe salah sada komitmen di nama Poso GKPS. Bani hari ulang tahun pa 68 tahun kon Sadarion. Tetap menjolong politik haporsayaon hubani Tuhan Yesus Kristus. Janah mangguluh selaku nama Poso nagigih berjuang, pantang menyerah, terlebih bani panorang pandemi on. Membere diri jana sipar dihut laho meneruskan pembangunan ni gedung sekretariat seksi nama Poso GKPS i komplek kantor Sinode GKPS nagabe ianan ni nama Poso GKPS martonggo riap sonehoma manriakon horja hasadaun marsaksi apa mangidangi. Meneruskan sosialisasi tata kerja seksi nama Poso GKPS hubani hagenup warga seksi nama Poso GKPS. Meningkatkan kegiatan-kegiatan okumenis khusus ni nama Poso bani tingkat lokal, regional, nasional, pakon internasional. Tetap menggabi subuhan damai apa holong itong-atongah ni duniaon. Ninihatan itu hata sengdong atap ise naongga mangidah na bata. Anggo marsiha holongan sama hita, marianan ma naibata ibagas hita, anjaha gok ma holong niin ibagas hita. Madabu mapiso ituruni kates. Hilap pakon logo marsi balos-balosan ihuta cingkes. Selamat ulang tahun ma seksi nama Poso GKPS. Tetap martonggo janah andohar lambin sukses. Horas. Shalom, Nasiam Hasoman, malas tumang uhur bani Sadarion, boi riap hita mames tahun, hari ulang tahun napa 68 tahun kon, seksi nama Poso GKPS. Marhite video on, isi say hanamido Nasiam Haganupan, Hasoman nama Poso GKPS, Nasa Indonesia. Andohar, bani ari malas di uhuron, Haganupan hita ibagas nasehat, Jana selamat mengidangi ma ubata nama Poso bani kebaktian minggu. Na ija bani Sadarion homa panorang pesta ulang tahun seksi nama Poso GKPS. Kita nama Poso GKPS selaku masa depan gereja maningon gabe siusihan age ija hita marianan. Itongah-tongah ni keluarga, iparsikolahan, ipakorjaan, sonai age itongah-tongah ni masyarakat. Aima marhite hata, parlaho, holong niuhur, hapor sayaon, pakon hapor manon. Gabe nama Poso na kreatif, mandiri, unggul janah berintegritas mahita, anjaha lambin bersinergi, bani hasadaon, terlebih bani pangidang yonta, ubani Tuhan naibata. Say pinuji ma Tuhan ta, marhitehon ni talenta na adong bata.
pokut mambahen nama dear. Ase, tingkatkan hitama kualitas sumber daya manusia, nama nambah pambotoh ta, marhitehon ni iptek, sonai age seni. Nagabe onjolan, bani haganup pembahenan, laho membangun masyarakat Indonesia. Marsadani uhur mahita, marhite hasadaonta, laho makorjahon titahni Kristus. Ase, tongon mahape hita gabe tunas nama jenges, batu natogu, age peroh logo bolonin. Sahalinari, selamat hari ulang tahun napa onom 88 tahun konma, hubani seksi nama poso GKPS, diate tupa. Shalom. Era industri 4.0 atau 4.0 isobut dohoma era digitalisasi. Sadalan hujai, bani zaman on, kaum remaja pemuda nuanon isobut dohoma generasi milenial. Bani konteks pelayanan gerejawi, sasitong nih, bani generasi milenial on majupah potensi sekaligus kesempatan lahu mengembangkan pelayanan gereja yang lebih inovatif, janah kreatif. Dunia maya, dunia online, dunia internet, doma gabe wahana generasi muda Kristen laho ikut terlibat bani napoduraskon misi Injili. Aima laho memproklamirhon bahwa Yesus aima Tuhan nagabe dalan atap perhitian nasitong menuju hagoluhan nama nongtong. Pangarapan nami selaku pemimpin nama poso sinode bani hari ulang tahun seksi nama poso GKPS napa onom 88 tahun kon on memicu janah memacu ganup nama poso GKPS ase lambin marsinalsal gabe generasi yang bercahaya marhite na tetap aktif terlibat bani hasadaun pakon pangendangion na marbuah bani ganup kegiatan ikuria-kuria GKPS bani ganup lingkup terlebih maai marhite pengembangan pakon pemanfaatan media sosial bani zaman sondahanon. Selamat HUT seksi nama poso GKPS. Tetap semangat gabe tunas nama jenges. Shalom. Horas. Sonari Tangar Hitama membaca puisi. Nama Poso GKPS Generasi Harapan Bangsa dan Gereja. Nama Poso GKPS. Selepas kau memperoleh selusin bimbingan dan teguran cinta kasih Tuhan, elok
Elok sekali bagimu memandang hamparan kehidupan di padang yang tersajikan. Kan kau temukan di sana tumpukan air jernih dalam sebuah penampungan. Sejuk, ya, sejuk dan segarnya sumber kehidupan itu, indah serta menawan. Inilah gumpalan waktu yang Tuhan berikan, guna melumpuhkan segala keakuan. Nama Poso GKPS, namamu hadir pada tahun 1953. Dan kaulah pasukan Sang Mukalis. Ada tertanam di dalam sanubarimu 9 buah-buah roh dan sikap kritis. Mungkin ketika datang terpaan badai tornado kehidupan, membuat idealismu terkikis, ambil dan tancapkanlah iman di jantung hatimu, guna menyelimuti kulit batang tubuhmu agar tidak menipis. Pemikiranmu yang cemerlang, gantungkanlah pada jangkar kapal Tuhan agar terjaga dan eksis. Oh Tuhan, bila mana hadir pun senja, buram pun mata, serta tubuh menua, kami tetap menjadi hidanganmu yang manis. Sebab kabar baik yang menjulang tinggi itu bersemayam dalam jiwa kami sebagai ahli waris. Oh Tuhan, kami berterima kasih jika terlahir sebagai makhluk sosial, akan tetap di jalur optimis. Nama Poso GKPS, generasi milenial, generasi harapan bangsa, dan generasi harapan gereja. Itulah dirimu. Kerajaan Allah dan kemuliaannya bentangkan dan kumandangkan dengan tak jemu-jemu. Pada satu hari nanti, nuansa keimanan bangsa Simalungun akan dinyatakan kepadamu. Selamat bagimu. Berkat Tuhan sudah nyata dan akan terus nyata dalam hidupmu. Selamat ulang tahun Seksi Nama Poso GKPS ke-68 tahun. Tangarhita Kor Humbani Seksi Remaja.
Sonarit Tangar Hitama vokal grup atau kor umbani nama poso.
sonari tangar hitama pembahasan ting-ting. Ting-ting Kuria GKPS Cengkareng, Minggu 26 Desember 2020 sada. Yang pertama, parduiton, duit na masuk mingguan batni 9.376.000. Keterangan parduiton, boy ididah hita, bani lembaran ting-ting. Sai pasu-pasunai batama, duit naro sonai nambah beresi. Aksi Natal GKPS Cengkareng, pendistribusian aksi Natal tahun 2021 telah berjalan dengan baik sebanyak 230 paket. Diingatkan sekali lagi, setiap pelaksanaan ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan juga selama ibadah berlangsung, diharapkan menonaktifkan HP masing-masing. Rencana kegiatan, Jumat 31 Desember 2021 akan ada ibadah partonggoan ujung tahun, masuk pukul 7 WIB. Petugas ibadah boy ididah hita bani lembaran ting-ting di WA Group GKPS Cengkareng. Selanjutnya, Sabtu 1 Januari 2022 ada ibadah tahun baru, masuk pukul 9 pagi. Selanjutnya Minggu 2 Januari 2022, dop tahun baru masuk pukul 9. Selanjutnya Minggu 9 Januari 2022, Minggu 1 dop Epipanias pukul 9 pagi. Petugas ibadah boy ididah hita bani lembaran ting-ting di WA Group GKPS Cengkareng. Sunaima ting-ting bata sadarion, ting-ting selengkap nih, boy ididah hita bani ting-ting di WA Group GKPS Cengkareng. Terima kasih. Martonggo Maita. Bapak yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih untuk berkat yang Kau limpahkan. Kami berdoa dan menyerahkan uang yang masuk pada minggu ini. Semoga uang yang terkumpul ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk kegiatan kami sepanjang minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu, Tuhan juga berkati, berikan kelancaran pada setiap ibadah kami, setiap pelayan yang bertugas, Tuhan berikan hikmat dan penyertaan supaya mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan-Mu dengan baik. Ya Bapa, berikanlah juga kesehatan jasmani dan rohani bagi para pemimpin gereja, semoga mereka sungguh dapat menjadi gembala-Mu. Kami memohon agar para pelayan-Mu serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan juga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu lah yang senantiasa menyertai kami, mulai dari hari ini hingga hari berikutnya dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di gereja-Mu yang kudus ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming di rumahnya masing-masing.
Ya Tuhan, pada hari ini kami sedang merayakan Hari Ulang Tahun Pemuda. Berkatilah pemuda-pemuda GKPS Cengkareng, kiranya kami semakin kompak dan semakin erat, supaya kami dapat bersama-sama melayani di gereja di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan hari ini, kiranya mereka juga dapat melayani dari hati mereka sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara, keluarga, dan kerabat kami yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memberkati mereka, memberkati semua pengobatan, obat yang mereka konsumsi, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit, kiranya tangan-tangan dokter, suster, dan perawat, supaya mereka lekas sembuh, kembali ke rumah dan dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat, supaya mereka tetap selalu membimbing kami, anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk PHMJ, pendeta, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan supaya mereka tetap semangat dalam membimbing kami jemaatnya di gereja GKPS Cengkareng ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan seluruh negara ini, kiranya COVID-19 segera hilang dari bumi ini, supaya kami dapat berkumpul bersama-sama kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang merayakan ulang tahun di dalam 1 minggu ini, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka berkat, panjang umur, supaya apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, inilah doa kami yang belum sempurna, kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Paima ita ngarhita ambilan, mandoding mahita humbani haleluya nomor 424 ayat sada pakontolu. Thank you.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih panggil kami untuk beribadah, untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkati segenap kami Tuhan yang ada di tempat ini, agar kiranya Tuhan rendahkan hati kami Tuhan, untuk mau sungguh-sungguh dengar firman-Mu, untuk mau belajar ya Bapa. Dan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan dan yang bodoh, kiranya Tuhan berkenan memakainya Tuhan, supaya kami boleh sama-sama bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Horas, Shalom Hubatah Ganupan. Horas nama poso. Horas nama poso. Gimana, udah cocok belum saya pakai bahasa Simalungun? Saya izin buka masker ya. Ya, untuk belajar bahasa Simalungun itu ya berjam-jam ya. Mungkin lebih lama dari nyiapin khotbahnya. Enggak lah, bercanda. Oke. Hari ini merupakan hari ulang tahun Nama Poso yang ke-68, dan yang bertugas hari ini adalah dari seksi Nama Poso. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Christian Bonardo Purba Pakpak. Saya anak bungsu dari Bapak Sintua Damli Royal Cis Purba. Boleh say hi Pak? Ya, biar Bapak terkenalkan, selama ini kan yang terkenal aku kan. Ya, sama ibu saya Inang Monika Hutahayan. Oke, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Abang multimedia boleh tolong ditampilkan slide-nya Bang. Aku udah naruh ayatnya di slide, jadi teman-teman boleh lihat ke slide aja, nggak perlu baca dari HP ya. Kita akan pakai bahasa Indonesia karena saya juga masih terbatas di dalam memakai bahasa Simalungun ya Bapak Inang. Tapi harapannya kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau melestarikan budaya kita, bahasa Simalungun. Oke, kita tunggu sebentar. Atau Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin punya Alkitab di HP bisa sambil dibuka juga dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Ayatnya sudah kutaruh di slide, nggak bisa kebuka ya. Oke, mungkin Bapak Inang bisa buka dari HP mungkin. Dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 kita akan membacanya secara bergantian. Bapak Inang membaca ayat genap, dan Nama Poso dan teman-teman remaja kita akan membaca ayat ganjil. Bapak Inang ayat genap, Nama Poso remaja ayat ganjil. Sudah dapat ayatnya? Kita baca secara bergantian 1, 2, 3. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, supaya dia telah ada sebelum aku." Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia oleh kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Baik, terima kasih Bapak Inang dan teman-temanku. Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan 18. Ini merupakan kitab Injil yang ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, Rasul Yohanes. Kemungkinan besar Yohanes menulis Injil ini ketika ia sedang berada di kota Efesus, yang mana mungkin sekarang kita kenal dengan negara Turki ya. Nah, jemaat yang pertama kali mendengar Injil Yohanes adalah orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yohanes menyatakan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia sebagai perlawanan terhadap ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik berpandangan bahwa tubuh kita adalah jahat dengan segala keinginannya, dan Allah adalah kudus, karena itu tidak mungkin Allah yang kudus itu bersatu dengan manusia. Karena itu mereka memahami bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah. Sekali lagi, ajaran Gnostik berpikir bahwa nggak mungkin Allah yang kudus itu dapat menyatu menjadi satu sebagai manusia. Dan untuk menolak pemahaman ini, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah firman dan ia telah ada sebelum dunia diciptakan. Firman itu adalah Allah dan sekarang ada di antara kita bersama-sama dengan kita. Dari keempat Injil yang kita baca, satu-satunya Injil Yohanes tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita mungkin baca dari Injil Matius, kita akan melihat Matius menguraikannya dengan terlebih dahulu menguraikan silsilah Tuhan Yesus, keturunan siapa, dari yang awalnya Daud sampai kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat juga Injil yang lain, ada Markus, Lukas, kedua Injil tersebut juga menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan Injil Yohanes berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya. Berbeda dengan Injil yang lain yang menjelaskan silsilah, tempat dan sejarah perjalanan kelahiran Yesus. Tapi Injil Yohanes tidak menuliskan ini. Kenapa? Sebelumnya saudara-saudaraku, teman-teman nama Poso, aku ketika mempersiapkan bahan dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18, jujur aku bingung ya. Pesan apa yang mau aku sampaikan gitu loh. Firman menjadi manusia. Di dalam kesombonganku aku pun berpikir, gimana caranya membuat jemaat terkesan sama aku, mau mendengarkan aku, dengar ceritaku yang manis-manis gitu ya. Tapi di satu perenunganku, saat teduhku, aku ditegur Tuhan gitu ya, dengan apa yang aku harus sampaikan. Seharusnya ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 ini dengan tegas menyatakan bahwa pesan yang sebenarnya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Bahwa nggak ada pesan yang lebih berkuasa daripada itu. Seringkali mungkin yang pengen kita dengar adalah gimana kita supaya semangat, gimana mungkin pesan itu terdengar enak, terdengar menyenangkan di hati kita. Tapi pada Yohanes 14 ayat 8 sampai 18 dia mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kita melihat ke latar belakangnya bahwa Yohanes berhadapan dengan ajaran-ajaran Gnostik yang berpikir bahwa Allah itu kan kudus, Allah itu kan tinggi mulia. Gimana caranya bisa bersatu dengan menjadi satu sebagai manusia yang rendah gitu ya. Maka dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Teman-temanku, bukankah pesan ini sudah dari kecil diajarkan dari sekolah minggu gitu ya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Tapi yang menjadi pertanyaanku, apakah benar-benar kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek hidup kita? Mungkin kita berkata, yes, Jesus is God. Tapi hidup kita masih melayani diri sendiri. Hidup kita berpusat pada diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan berpusat untuk diri kita sendiri. Yes, Jesus is God. Tapi sorry ya Tuhan, di beberapa aspek hidupku aku gak mau Engkau yang memerintah. Hari Minggu aku akan ke gereja gitu ya. Tapi Senin sampai Sabtu, sorry ya Tuhan, aku mau berbuat sesuka hatiku. Yes, Jesus is God.
Di gereja aku akan bertingkah laku seperti malaikat, tapi kalau di luar, ya aku akan ikutin pergaulan bebas supaya aku diterima oleh teman-temanku. Yes, Jesus is God, tapi pornografi jalan terus. Yes, Jesus is God, nyontek jalan terus. Yes, Jesus is God, ngomong kotor jalan terus. Berharap Tuhan akan maklum gitu ya. Maafin aku teman-teman, mungkin ini terdengar gak mengenakan, tapi kita sering menganggap dosa itu begitu sepele. Oke, slide-nya sudah ditampilkan. Nah, ini dia yang jadi pertanyaanku. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagi kita? Seringkali kita pikir, iya Yesus Tuhan, udah diajarin dari sejak sekolah minggu. Tapi kita gak menjadikan Yesus benar-benar Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Teman-temanku, dosa, ketika kita berbicara tentang dosa, kita ingin menurunkan Tuhan yang adalah Tuhan, turun dari tahtanya dan menjadikan diri kita naik ke atas tahtanya supaya kita yang memerintah atas diri kita sendiri. Kita mau benar dan salah itu kita yang menentukan. Kalau kita anggap dosa itu sepele, aku pikir Yesus nggak perlu capek-capek turun ke dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Sampai kita menyadari betapa kita adalah orang berdosa, kita juga tidak akan menyadari betapa kita membutuhkan juru selamat. Sekali lagi, sampai kita menyadari betapa kita adalah orang berdosa, kita juga tidak akan menyadari betapa kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Teman-temanku, kayaknya kita baru datang ke dokter tuh kalau kita ngerasa sakit ya teman-teman. Sampai kita nggak menyadari kalau kita itu orang yang sakit, kita nggak akan ke dokter. Begitupun juga kita Tuhan. Teman-teman, ketika kita nggak menyadari seberapa kita telah jatuh ke dalam dosa, kita nggak akan menyadari seberapa kita membutuhkan juru selamat. Kita masih berada di dalam momen Natal. Natal adalah berita sukacita, tapi kita akan sangat sulit mengapresiasi kabar baik kalau kita nggak tahu ada kabar buruknya. Kita akan sangat sulit mengapresiasi kabar baik kalau kita nggak tahu ada kabar buruknya. Good news without a bad news is just a news. Good news without a bad news is just a news. Kita akan sangat sulit mengapresiasi berita baik kalau kita nggak menyadari seberapa kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita nggak akan datang ke dokter kalau kita nggak menyadari betapa kita sudah sakit. Kabar buruknya, semua manusia udah jatuh ke dalam dosa, sebab upah dosa adalah maut. Dan inilah yang menjadi kabar baik bagi kita semua teman-teman. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dia yang adalah Tuhan, rela menjadi manusia. Dia yang kekal, tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Rela menjadi manusia, menjadi terbatas, itu aja udah luar biasa. Dia yang kudus, rela dikandung di dalam rahim seorang Maria yang juga adalah seorang manusia berdosa. Ketika dia lahir, dia tidak lahir di istana yang megah, tetapi justru di kandang domba. Bahkan ketika ia baru lahir, ia sudah mengalami penolakan demi penolakan, bahkan terancam untuk dibunuh. Situasi Natal itu begitu berbeda dengan yang mungkin sering kita bayangkan. Boleh di next slide-nya ya, Abang Multimedia. Apa arti Natal bagi kita teman-teman? Mungkin yang sering kali kita bayangkan, Natal itu tentang kado Natal atau tentang diskon akhir tahun. Ya kan, kalau udah mau akhir tahun tuh kita suka ke mall nyari-nyari kado gitu ya. Nyari-nyari barang-barang diskon, karena kalau udah akhir tahun biasanya barangnya udah
diturunin harganya ya. Atau mungkin yang selama ini kita pikir tentang Natal adalah tentang liburan bersama keluarga. Atau mungkin juga tentang Christmas dinner, celah. Oke. Mungkin sudah bertahun-tahun kita mengikuti Natal. Dari kecil kita lahir di keluarga Kristen, udah sangat familiar dengan perayaan Natal, teman-teman. Kita sangat suka perayaan yang megah dan seru. Tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan sekali lagi, setidaknya untuk tahun ini, apakah Kristus sungguh telah lahir di hati kita masing-masing? Teman-temanku, dari perenungan firman Tuhan ini ada beberapa poin yang ingin aku bagikan kepada teman-teman. Boleh di next. Oke, next lagi. Yang pertama, Kristus adalah teladan kerendah hatian. Boleh di next, Bang. Rendah hati seperti Kristus telah merendahkan dirinya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk terlihat kuat. Gak boleh kelihatan kita lemah, kalau enggak kita bakal ditindas. Dunia mengajarkan kita untuk kalau minta tolong itu rasanya lemah gitu ya. Hal itu yang membuat kita seringkali gak mau jujur mengakui segala kelemahan kita. Kita berpikir dengan menunjukkan kehebatan kita harus dihargai orang lain. Kalau kita kaya, mungkin orang akan menghargai kita. Kalau orang terus belajar sampai pengen pinter banget, mungkin harapannya juga adalah supaya orang-orang menghormati kita. Mungkin dengan jabatan kita berharap orang akan respect pada kita. Mungkin dengan pengalaman hidup dan prestasi kita berharap orang harus kagum kepada kita. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan rela menjadi manusia. Yesus yang adalah Tuhan rela menjadi manusia. Kerendah hatian Yesus sangat berbeda dengan kita. Kerendah hatian manusia seringkali didasarkan pada keterbatasan kita. Kerendah hatian manusia seringkali didasarkan pada keterbatasan kita. Sedangkan kerendahan hatian Allah didasarkan pada ketidakterbatasannya. Lalu siapakah kita yang layak menyombongkan diri? Siapakah kita yang menganggap diri kita paling penting? Kesombongan merupakan masalah yang sangat serius. Seringkali masalah demi masalah berawal dari kesombongan. Kadang-kadang aku suka sedih gitu kalau dengar cerita teman-teman. Kalau di rumah udah lama gak ngobrol sama abang kakaknya gitu ya. Kalau di rumah mungkin diem-dieman. Gak sedikit sih yang aku dengar seperti itu. Mungkin antara anak dengan orang tua juga mungkin udah lama gak ngobrol-ngobrol, udah lama gak bercanda-bercanda. Mungkin orang tua kita maunya didengerin. Di satu sisi kita sebagai anak mungkin kepahitan gitu ya. Orang tua kita kok juga gak ngasih teladan kepada kita gitu loh. Kadang mungkin orang tua kita berharap supaya kami anak-anak itu datang ke gereja. Tapi mungkin di satu sisi kami sebagai anak juga ngerasa, bapak sama mama aja gak pernah berdoa baca firman Tuhan gitu kali ya. Kadang kita kepahitan gitu teman-teman. Kita menjadi marah karena mungkin kita gak melihat teladan itu dari orang tua kita. Kita juga sebagai anak sering maunya berbeda dengan orang tua kita. Kita maunya apa, orang tua kita maunya apa. Tapi seringkali juga kita sebagai anak gak bisa mempertanggungjawabkan gitu ya apa yang udah kita pilih gitu. Kita begitu sombong, merasa diri paling tahu. Teman-temanku, Bapak Inang, aku juga perlu bertobat sungguh-sungguh ya. Dan minta maaf gitu kepada
bapak mamaku ya. Karena mungkin aku juga sering kali ngerasa diri paling tahu gitu kan, bahkan bersikap kasar kepada mereka. Misalnya kalau teman-teman relate itu ya, kadang-kadang tuh orang tua kita hal-hal tertentu dalam teknologi gitu kan lebih majuan anak kadang ya sekarang gitu kan. Kadang disuruh balesin dulu WA itu gitu kan, atau bikinin dong zoom mama gitu kan. Kan kita suka ya kalau mungkin seksi inang gitu ada yang kebaktian juga lewat zoom kan. Aduh, saya orangnya baperan nih. Ya, kadang-kadang tuh aku terselip di kata-kataku. Masa itu aja nggak bisa sih, gitu kan? Masa itu aja nggak bisa. Padahal kalau dipikir-pikir, orang tua kita yang nyengkolahin kita, gitu kan? Nah, mungkin itu cuma contoh kecil, gitu ya. Aku nggak tahu apakah mungkin nggak jarang juga dari kita yang sering mungkin membuat orang tua kita sampai menangis. Karena sikap kasar kita, teman-teman. Oke. Nah, kita sebagai anak juga seringkali maunya berbeda sama orang tua kita. Papa mama kita maunya apa, nyuruhnya apa gitu ya. Enggak ah, yang benar itu begini, yang benar itu begitu. Tapi pas kita udah ngelakuin, kita sendiri pun gak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih gitu. Justru kita malah merepotkan orang tua kita. Nah, maafkan aku teman-teman, tapi mau gak kita dengan rendah hati saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Dia yang adalah Allah aja mau jadi manusia. Siapakah kita teman-teman kalau kita gak mau merendahkan hati kita untuk mau saling mengampuni. Gak hanya itu, kesombongan juga sering membuat kita sulit untuk berelasi dengan orang lain. Kesombongan sering membuat kita sulit untuk berelasi dengan orang lain. Kita gengsi buat deketin orang-orang. Teman-teman, aku juga bukan orang yang mudah bergaul gitu ya sama orang-orang baru. Aku mengconsider diriku sendiri sebagai orang yang introvert. Aku masih ingat beberapa minggu yang lalu, setelah selesai ibadah, aku kan biasa tuh ngumpul sama Bang Noel, Geo, sama Bangga gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus ngelihat ada pemuda baru gitu kan, terus aku bilang, lu kenal gak itu siapa? Ya deketin lah, lu kan ketua pemuda gitu kan. Nah seringnya kan kayak gitu ya. Tapi sayangnya sampai pemuda-pemuda yang mungkin aku lihat itu pulang, gak juga aku samperin gitu. Sampai di rumah aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku masih mengasihani diriku sendiri. Tuhan, aku gak mau keluar dari zona nyamanku. Aku masih mau nyamanku sendiri. Aku begitu sulit untuk mengasihi orang lain. Kadang jujur teman-teman, aku juga suka sebel gitu kalau ngelihat teman-teman tuh ngomongnya, ada pemuda baru tuh, samperin Gi, gitu kan. Di satu sisi sih aku bersyukur gitu kan kalau teman-teman tuh mengingatkan aku kalau melihat ada pemuda baru gitu kan. Tapi di satu sisi juga aku sebel, teman-teman udah samperin gak? Udah samperin gak yang teman-teman bilangin itu ke aku? Selalu bentengnya itu, lu kan pengurus, lu kan ketua pemuda gitu kan. Teman-teman, aku khawatir. Jangan-jangan kita harus nunggu jadi pengurus dulu baru kita melayani. Nunggu jadi pengurus dulu baru kita melayani. Aku berharap ini bukan hanya menjadi tugas pengurus, tapi kita semua nama Poso memiliki semangat satu kesatuan.
Dan berharap teman-teman juga terbuka untuk mengasihi dan mau juga dikasihi oleh orang lain gitu teman-teman. Oke, teman-teman, Bapak Inang pernah makan es krim gelato nggak? Es krim gelato? Nggak pernah ya? Aduh, kasihan banget ya. Aduh, kasihan ya. Ya, kalau Dayuk Nabinatur pasti sering lah ya. Aku percaya banget anak zaman sekarang tuh pasti suka makan ayam Dayuk Nabinatur. Anyway, es krim gelato, soal es krim gelato. Aku tuh sama mama tuh suka makan es krim gelato. Karena aku suka dan enak, rasanya tuh kalau misalnya ada saudaraku yang dateng, ada temanku yang dateng gitu ya, rasanya tuh aku pengen ngajak mereka untuk makan es krim itu karena enak. Anyway, es krimnya ini di Pantai Indah Kapuk, mungkin jemaat mau coba sekali-sekali. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah ketika kita menikmati sesuatu yang enak, rasanya tuh kita pengen gitu, orang lain pun merasakan gitu ya. Mungkin gak cuma soal makanan ya. Saya percaya juga pasti saudara-saudara, Bapak Inang atau teman-teman nama Poso, kalau pernah nyobain makanan yang enak, pengen juga gitu, bilang, makan di situ tuh enak, rasanya enak gitu ya. Gak cuma makanan, misalnya kayak kemarin itu aku ngobrol-ngobrol sama Melin sama Rizda ya, ternyata kami sama-sama suka drama Korea gitu kan. Jadi cerita-cerita, Hometown Cha-Cha-Cha tuh seru ya gitu kan, atau drakor-drakor yang lain gitu seru ya gitu kan. Teman-teman, ketika kita menikmati sesuatu yang enak, rasanya sulit untuk menahan diri membagikannya kepada orang lain. Yang mau aku bilang di sini adalah ketika menikmati sesuatu yang nikmat, indah, kita akan sangat ingin orang lain menikmatinya. Ketika kita menikmati kebaikan Allah dalam hidup kita, kita pasti akan sangat kasihan juga kalau ada orang-orang yang kesepian, orang-orang yang gak punya teman, orang-orang yang hopeless. Kalau kita ngelihat mereka belum menikmati kasih Allah, rasanya sangat sulit sekali untuk menahan diri, untuk mengasihi mereka, untuk datang kepada mereka, untuk kenalan sama mereka. Apalagi kalau kita tahu ada teman-teman terdekat kita yang belum mengenal Kristus. Rasanya sangat sulit sekali untuk menahan diri, untuk gak berelasi sama mereka, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Teman-teman, kalau kita bilang kita udah merasakan kasih Tuhan itu begitu indah di dalam hidup kita, kita gak akan berdiam diri, kita gak akan diam untuk gak membagikan kasih itu kepada teman-teman kita. Kita akan sangat seperti ekspresiku tadi, aduh kasihan ya, kasihan gak pernah makan es krim gelato gitu. Kita sangat kasihan melihat orang-orang belum mengenal Kristus. Tapi kalau kita gak pernah merasakan kasih Kristus itu, rasanya akan sangat sulit untuk membagikan kasih itu kepada mereka. Seintrovert apapun, sesulit apapun kita untuk bergaul, rasanya kalau kita udah mengenal kasih Kristus, rasanya sangat sulit menahan diri untuk berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, maukah kita merendahkan hati kita seperti Kristus telah merendahkan hatinya? Dia datang dalam rupa manusia, dia yang tidak terbatas, dia yang kekal, mau menjadi manusia. Tapi seringkali kita manusia merasa, terserah dialah pilihan hidupnya seperti apa, terserah dialah kalau kerohaniannya juga lagi gak beres. Teman-teman, kalau kita menikmati sesuatu yang indah, kita sangat ingin untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita, seperti es krim gelato tadi. Oke, semoga kalau gak inget khotbahnya, inget es krim gelatonya ya. Oke, bercanda. Saya nervous ini, deg-degan ini, cenut-cenut. Oke,
Poin yang kedua, poin pertama tadi kita belajar kerendah hatian dari Yesus Kristus. Poin yang kedua, hubungan yang nyata dengan Allah. Hubungan yang nyata dengan Allah. Allah kita bukan Allah yang terlalu jauh di atas sana. Kita berelasi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita berelasi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu apa yang menjadi respon kita? Maukah kita datang kepadanya untuk semakin mengenalnya? Dia mau datang, dia mau berelasi dengan kita. Apa yang menjadi respon kita? Teman-temanku di sini sebagian besar udah pernah punya pacar ya? Udah pernah punya pacar ya? Oh, belum ya? Berarti aku asumsikan teman-teman jomblo dari lahir ya? Ya oke, nggak apa-apa. Oke, berarti nanti abis ibadah teman-teman boleh saling lirik karena ya berarti kan jomblo gitu kan? Tahu ya kan? Nah, jadi setidaknya pulang dari ibadah ini ya bawa pacar gitu kan? Oke, kalau sebagian besar belum pernah punya pacar, tapi paling tidak pernah suka sama cewek kan? Pernah suka sama lawan jenis? Teman-teman remaja pernah suka sama lawan jenis ya? Biasa nih kalau SMP, SMA, oh nggak pernah ya? Aduh, semoga pernah ya. Oh pernah, ini ketawa-ketawa kayaknya pernah. Oke. Teman-teman aku juga masih suka sama lawan jenis sih. Masih suka sama cewek karena aku pernah ditanya gitu kan, abang masih suka sama cewek gak sih? Ya udah deh, aku pertegas aku masih suka sama cewek gitu kan. Nah masih jomblo juga gitu. Oke, yang mau aku bilang di sini adalah teman-teman ketika suka sama lawan jenis, suka sama cowok, suka sama cewek, biasanya apa sih yang sering kita lakukan? Teman-teman kalau suka sama lawan jenis gimana? Diem aja gitu ya? Berdoa, Tuhan jadikan dia jodohku gitu ya? Rohani banget. Biasanya ya kalau yang kuliah tuh kita suka kepo kan? Suka kepo Instagramnya, profilnya, suka ngelihat Twitter ya. Bapak-bapak yang di sini sepertinya nggak pernah main Instagram sama Twitter ya? Nggak apa-apa deh. Oh pernah ya. Facebook ya. Paling nggak kalau nggak Instagram, Twitter, Facebook gitu kan. Kita suka kepo. Dia sukanya apa ya? Abang itu olahraganya apa ya? Kakak itu biasa kalau pulang lewat mana ya? Kita suka kepo gitu kan. Kalau nggak dapet IG-nya, cari Twitternya. Kalau nggak ada Twitternya, cari Facebooknya. Kita pengen tahu hobinya apa, nongkrongnya di mana, pulangnya lewat mana. Bahkan bisa kita jauh-jauh ke gerejanya gitu ya, buat ngelihat abang itu atau kakak itu ya kan. Mungkin di sini ada nama Poso yang pernah sampai ke GKPS mana gitu ya, atau sampai antar distrik supaya nyari pasangan gitu ya. Seserius itu, sesungguh-sungguh itu gitu. Tapi gimana kita dengan Tuhan? Gimana kita dengan Tuhan? Apakah sebergairah itu kita mengejar Tuhan? Kapan terakhir kali kita punya waktu bermesraan bersama Tuhan? Kapan terakhir kali kita punya waktu bermesraan sama Tuhan? Tinggal diam berdoa, baca firman-Nya. Gimana kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita mau dengar aja enggak? Kita maunya berdoa doang, Tuhan minta ini minta itu, tapi enggak mau dengar Tuhan maunya apa sih lewat firman-Nya. Kita maunya minta terus, tapi enggak mau dengar maunya Tuhan lewat firman-Nya. Oke, aku mau nunjukin satu slide. Boleh next Bang? Oke, bisa minta satu orang tolong bacain. Oh ya bapak saya sih biasanya tuh suaranya keras. Kalau di sermon tuh semangat banget gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya suka ngambil parang gitu. Bapak mau marah ya gitu kan? Ya tolong Bapak
bacain ini adalah seorang hamba Tuhan namanya Kyle Idleman. Dia seorang penulis buku, bukunya Not a Fan. Aku minta dengan kasih Bapak untuk membacakannya. Terima kasih. Kisah mengejar paling gila dari semua kisah yang pernah ada adalah ketika Allah menjadi manusia, datang ke dunia ini, mati menggantikan kita. Ini sungguh berbeda dengan pengejaran-pengejaran pemuda zaman sekarang. Aku cinta sama kamu, tapi kalau berkomitmen gak mau. Aku sering kali dengar cerita temanku, kami sukanya HTS-an aja, hubungan tanpa status, gak mau berkomitmen. Sungguh berbeda dengan kasih Allah. Ketika dia bilang dia mengasihi kita, dia sungguh-sungguh mengejar kita. Bahkan dia datang menjadi manusia ke dunia ini, bahkan mati menggantikan kita. Ia berinisiatif dan mengejar Anda. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Allah, itulah yang mengubah hati kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Inang, teman-temanku, kita akan sangat sulit mengasihi orang lain. Kita akan sangat sulit untuk mau berelasi sama orang lain. Kita akan sangat sulit untuk ngajak ngobrol orang lain kalau kita nggak pernah penuh dengan kasih Allah. Tapi kasih Allah telah dia buktikan, nggak omong kosong doang, nggak cuma cinta-cintaan nggak jelas, tapi Tuhan Yesus membuktikan kasihnya. Dia bahkan datang. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, bahkan mati menggantikan kita. Itulah yang mengubahkan hati kita, teman-teman. Sampai kita merasakan kasih Allah, kita baru bisa mengasihi orang lain. Teman-teman, sebelum aku menutup khotbah ini, aku ingin kita nonton satu buah video. Boleh tolong Bang Geo? Sabar dulu ya, takutnya keburu tidur lagi. Oke, aku spoiler sedikit aja ya. Ini bercerita tentang seorang bapak yang punya anak. Bapak ini adalah seorang petugas lalu lintas kereta api. Oke, bisa ditampilin Bang? Oke, kita tonton dulu ya.
Oke Bang, boleh di stop videonya. Teman-teman mungkin udah pernah nonton video ini atau belum, aku nggak tahu. Mungkin yang belum tahu ceritanya ya, ini tadi dia seorang bapak punya anak, bapaknya seorang petugas lalu lintas kereta api. Di saat yang bersamaan kereta api harus lewat, tetapi di satu kesempatan yang lain pada saat itu juga anaknya nyangkut di rel kereta api itu, rel kereta, sehingga bapak ini harus memilih mau menyelamatkan kereta dengan orang-orang yang mungkin isinya orang-orang yang sombong, egois, kesepian, gak punya teman, hopeless, no purpose. Tapi di satu sisi dia juga harus memilih anaknya. Dan pada akhirnya dia memilih agar orang-orang yang ada di kereta api itu, orang-orang yang hopeless, sombong, egois, dia harus mengorbankan anaknya. Mungkin video ini bukan ilustrasi yang sempurna, tetapi poinnya adalah teman-temanku, Kristus pun harus menanggung penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Karena dosaku dan dosa teman-teman, karena dosa kita semua. Kita yang berbuat dosa, tapi dia yang menanggungnya. Firman itu telah menjadi manusia, sehingga hukuman itu pun harus diberikan kepadanya untuk mewakili kita manusia supaya kita diselamatkan. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus harus menerima hukuman itu, mewakili agar kita diselamatkan. Teman-temanku, bagaimana respon kita akan kasih setianya? Di awal tadi aku mengatakan bahwa pesan Natal yang kita renungkan pada hari ini, Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Mengambil rupa manusia, tinggal di antara kita. Aku menantang kita semua, aku menantang kita semua. Mungkin selama ini kita hidup untuk ambisi diri kita sendiri. Kita mau hidup menggunakan cara kita sendiri. Kita cuma mau kesenangan kita sendiri. Kita nggak peduli Tuhan maunya apa. Yang penting aku. Kalau Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, mari kita lembutkan hati kita. Ambil komitmen kita. Maukah kita tunduk sepenuhnya kepadanya, menjadikan Dia Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, menjadikan Dia Tuhan Dia di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan yang kedua, kalau mungkin selama ini kita merasa udah terlalu jauh dari Tuhan, I'm too far from you, I'm too far from you. Aku udah susah buat balik lagi ke Tuhan. Aku udah gak bisa, dosaku rasanya terlalu besar. Teman-teman, pada hari ini firman Tuhan menyapa kita. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Mungkin selama ini kita hidup kayak zombie, no purpose, gak punya pengharapan, hopeless, meaningless. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Maukah kita mengenalnya lebih dalam lagi lewat hubungan yang lebih intim dengannya? Karena cuma Dia yang bisa memuaskan hati kita. Aku berharap ini bukan cuma didengar masuk ke otak, tetapi kalau ini menjadi respon kita, mari kita aminkan di dalam hati kita. Teman-teman jangan tunggu harus sempurna dulu baru ikut Tuhan. Teman-teman jangan tunggu sampai kita hancur dulu baru kita mau mengikuti Yesus. Kalau itu menjadi komitmen kita, mari kita aminkan di dalam hati kita. Kita aminkan di dalam hati kita. Aku mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu yang terutama. Boleh di next. Yang terutama di dalam hidup ini. Aku pikir lagunya ini cukup familiar. Jadi kalau ini jadi komitmen kita, jangan berdiam diri. Mari kita sama-sama nyanyikan yang terutama di dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang dalam hidup ini
meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau mau lahir di dunia ini Tuhan. Padahal Engkau kekal, padahal Engkau tidak terbatas. Tetapi Engkau rela merendahkan diri-Mu menjadi manusia. Siapakah kami ya Tuhan? Seringkali sombong, seringkali sulit untuk mau mengasihi orang lain. Kami hidup untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan. Ini yang menjadi komitmen kami ya Tuhan. Kami mau cinta Engkau ya Tuhan. Kami mau cinta Yesus. Tuhan berkati kami yang ada di sini. Kalau kami datang dengan hati yang hancur, kami datang dengan segala keputusasaan kami datang dengan segala kebingungan kami Tuhan di dalam permasalahan-permasalahan hidup ini Tuhan. Tuhan tolong kami agar kiranya kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Menjadikan Kristus Tuhan atas hidup kami. Kami boleh sungguh-sungguh menjadikan Kristus Tuhan atas hidup kami. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memuaskan hati kami. Kiranya Tuhan pakai juga masa muda kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hidup kami bukan untuk melayani diri sendiri, bukan untuk ambisi diri kami sendiri, tapi mau Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berdoa untuk nama Poso, agar kiranya kami menjadi pemuda-pemudi yang mencintai Tuhan dan membenci dosa lebih daripada apapun. Tuhan tolong agar kami boleh hidup taat, hidup kudus, hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pimpinan kepada orang tua kami juga untuk boleh mengasihi kami, untuk menjadi teladan bagi kami. Dan kiranya kami pun rela dengan rendah hati, mau diawasi, mau dipimpin, mau diberi bimbingan. Berdoa ya Tuhan untuk kami, abang beradik juga yang mungkin seringkali udah lama gak ngomongan, mungkin udah susah lah untuk mulai lagi. Tuhan tolong agar kiranya kami punya hati yang mengasihi, hati yang mau agar mereka pun merasakan kasih Allah. Kiranya kebenaran Injil ini, Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, gak kami simpan sendiri di dalam otak kami, tetapi boleh kami juga aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Berdoa untuk Bapak Sintua Emeritus Jamansen Sumbayak. Berdoa untuk Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apoh Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Ana Ria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak, Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Hutapea, Bapak John Freddy Damanik,
Inang Holilim Boru Purba, Inang Sintua Yohana Damera Purba, Bapak Sintua Emeritus Sabarudin Purba, Nyonya Nasib Lingga Boru Saragi, calon Syamas alias Man Saragi, Inang Nyonya Situa Rudi Froyen Sinaga Boru Purba. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kesembuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pengharapan kepada Bapak Inang yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan di momen-momen yang mungkin saat ini sulit, mereka boleh melihat pengharapan dari Tuhan, boleh semakin bergantung kepadamu ya Allah. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Ada Nathanael Mulia Saragi, Bunga Uli Samosir, Rinawati Purba, Desina Purba, Sardo Tamba, Sinardo Krisnatal Purba, Samidi Sitopu, Alvin Christian Jonathan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu agar kiranya di umur yang semakin bertambah Tuhan berikan kedewasaan, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan ketaatan untuk semakin hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk yang ulang tahun pernikahan, Bapak Sintua Raelman Purba dengan Inang Sintua Sani Elida Boru Saragi. Berdoa untuk Bapak Nasib Lingga dan Inang Ramina Saragi. Berdoa untuk Bapak Sintua Bleriot Sir Girsang dan Inang Makna Milda Manurung. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya pernikahan jemaat-Mu Tuhan boleh Tuhan kuduskan, Tuhan murnikan supaya boleh berkenan bagimu, boleh di dalam ulang tahun pernikahan boleh semakin mengasihi, boleh juga semakin menyatakan kasihnya kepada pasangan jemaat kami ini ya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mungkin banyak hal yang masih belum kami sampaikan kepadamu, tetapi kiranya Tuhan berkenan, Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan di dalam segala keterbatasan. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan aku mati untuk diriku sendiri di dalam Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Paimai Wondos Konhita Galanganta Parlobe Tangar Hitama Naibata Hatani Naibata na Gabe Onjolan Bani Hita Manggalang Aima dari Pesalmen 110 onom ayat 10 pitu das Subani ayat 10 walu. Mohon maaf Bapak Inang di sini tidak jelas di tata ibadahnya, tetapi aku akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Mohon maaf tata ibadahnya gak gitu kelihatan kata-katanya, tetapi aku akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sonari Patupu Hitama Galanganta.
Martarima kasih doha nami Tuhan, halani doma 68 tahun hajongjongani seksi nama poso, itonga-tongani kuriamu GKPS. Hamdo nama mbobai kuriamu ale Tuhan. Sambil kita beresponsoria, aku mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Sirsir doha nami lau mangidangi ham ale Tuhan, romban hubani hasitonganmuin. Eta, dalan kon hitama horjana marsiurupan, marsi toguan jana marsi tukolan mahita bani ganup naborat. Sama-sama kita nama poso. Hanamion dona gabe saksi jana suruhanmu, ham o Tuhan sipulo alwa hanami. Halani doma 68 tahun hajongjongani nama poso ikuriamu. Duma ipatupu hanami galangan nami, tandani hatarima kasih hon nami bamu. Saya jalo anjaha pasu-pasu hamaon, lau manupaki pardalanan ni horja itonga-tonga ni kuriamu. Ojur anjapa ingat hama tong-tong hanami, ase parlobe ma hanami mangondos kondiri nami, gabe galangan namang goluh ilube-lubemu. Halani doma parlobe ham mangondos kondirimu, baen tobusan nami. Amin. Hamba panamina inagori atas, saya nama pasing ma goranmu, saya roh ma harajahonmu, saya saut ma harosuhni uhurmu inagori tongah onsongona inagori atas. Bere hama benami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopakan nami. Ulang hanami bobai ham hupar lajoan, palua hama hanami humbani pangago. Ai ham dosi mada harajaon pakona gogohon apa hasangapon sadokani dokani. Amin. Lau maita jana pindahi hitama nama der, ulang mana jahat ase manggolu hita, ase tongon majahoba nebata zebaot, songonahina tahon hubata. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata, ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata mahita, isondang kon Tuhan naibata ma bohini hubata, jana maidop ma uhurni mangidahita, idopak kon Tuhan naibata ma bohini hubata,
Jana ipasorapma dameni bani tondu itabe. Amin. 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 Shalom Horas Subata Ganupan. Selamat hari ulang tahun Nama Poso. Selanjutnya aku berharap Bapak Inang dan teman-temanku Nama Poso untuk gak langsung pulang karena kita akan ada sedikit acara yang akan dipimpin oleh Kak Igel dan Kak Mei, dan nanti juga kami Nama Poso menyediakan konsumsi sehingga jangan pulang dulu ya. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya Reva Mila akan memandu acara setelah ibadah HUT Nama Poso GKPS Cengkareng. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat ulang tahun untuk Nama Poso yang ke-68. Nah, aku minta teman-teman dari Nama Poso untuk duduk di depan mungkin karena ini acara kita. Boleh merapat. Mana nih teman-teman Nama Poso? Yang di atas boleh turun ke bawah. Untuk teman-teman Nama Poso yang di atas boleh turun ke bawah karena ini acara kita dan kita nggak boleh kalah semangat sama Bapak sama Inang dan teman-teman dari remaja. Ayo teman-teman buat teman-teman Nama Poso buat bisa duduk. Yang di luar boleh masuk dulu ke dalam nih. Kayaknya masih pada di luar deh, Mei. Coba deh kita panggilin dulu buat teman-teman Nama Poso yang ada di luar. Boleh langsung masuk ke dalam gereja karena kita mau mulai acara kita. Oke, mungkin selagi nunggu teman-teman dari Nama Poso untuk duduk nih di depan-depan ini, kita mulai aja dulu ya dari yang pertama ya. Pertama untuk acara di HUT Nama Poso GKPS Cengkareng adalah kata sambutan. Kami mempersilahkan untuk kata sambutan dari perwakilan PHMJ dan perwakilan dari Ketua Panitia Natal Nama Poso. Dan yang ketiga adalah perwakilan dari Ketua Nama Poso generasi belakang yaitu Bang Citra Malau dan Bang Dona Purba. Dan juga Ketua Mediri Kartosa
Tadi kan dipanggil semua nama poso biar duduknya di bawah ya. Ya, salam bataganuban. Jadi kalau bisa semua nama poso sesuai dengan anjuran pembawa acara biar kumpul di bawah nama poso. Jadi perlobe terima kasih atau kita bani Tuhan halani domai bere batta panorang na jenges bani nasiam nama poso ni kuria GKP Cengkareng nama rayahon hari ulang tahun GKPS napa onom pudu adukon ya malah suhur domba jenges merdalan kebaktian adop ihobaskon ni nama poso Huria GKP Cengkareng. Hubani nasyam nama posonami. Ada pepatah ya. Daripada langdong kuria lebih bagus tidak usah ada gereja. Karena ketika jemaat itu sudah ada, nanti ada yang mau bangun gereja. Dalam beberapa tahun lagi, nama poso inilah yang mau mengurus gereja ini. Setelah nanti ini kan remaja ya, Gorga ya remaja kan, kau juara kan di nama remaja. Habis kalian nanti jadi pemuda, habis nama poso, habis nama poso jadi situa, jadi samas, bahkan jadi pendeta juga. Jadi kalian harus bersatu. Tapi yang pasti yang saya lihat di dalam kepemimpinan nama poso sekarang, saya bangga. Jadi biar juga remaja dibimbing oleh guru-guru yang kebetulan guru, dan nama poso pun yang sekarang masuk ke pangkuan orang yang sangat pas kalau menurut Porhanger ya. Karena ketua nama poso ini dari kecil saya sudah lihat kalau dia itu memang anak Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Tapi saran saya di Jakarta ini, di distrik ini, bahkan di daerah kita ini banyak nama poso sungkan berkolaborasi dengan yang lahir-lahir di Jakarta. Itulah yang sering terjadi saya lihat. Jadi saran saya untuk ketua pengurus harus merangkul mereka yang lahir dari kampung biar sama-sama membangun, meningkatkan nama poso GKP Cengkareng. Dan saya yakin ketua nama poso sekarang bisa melakukan itu dan melaksanakan itu. Biar kuria nama poso ni kurianta, kuria GKP Cengkareng lambin maju, ase lambin termulia Tuhan marhite pamujion pakon pangidangion nasyam nama poso. Jadi Om Manaboy pada sekanami tetaplah berkarya, jadilah tunas nama jenges, biar
gereja GKPS Cengkareng yang sudah dibangun, yang sudah didirikan pendahulu kita, dan yang pasti gereja GKPS Cengkareng ini termasuk gereja yang sudah diakui Departemen Agama, sudah diakui PGI, bahkan kita pun sudah dimodali, sudah diberi uang untuk pelayanan, untuk operasi gereja. Jadi gereja GKPS Cengkareng ini merupakan suatu kebanggaan GKPS. Di Jakarta ini hanya empat gereja GKPS yang dapat. Kalau HKBP mungkin udah banyak sekali, dan lebih lagi gereja-gereja yang sudah terdaftar. Jadi GKPS Cengkareng, Naposo GKPS Cengkareng, jadi pemimpin-pemimpin yang handal nanti di belakang kami. Karena kan kami pun nanti akan tidur parkir permanen nanti. Kami akan tua, tidur permanen selamanya. Kalian nanti yang mau membangun gereja ini biar menjadi gereja yang benar-benar bagus. Jadi hubat tape orang tua saran nami riap mahita mangojur nyombahta aseboi bergabung ganup halani ondo na manoruskon garejaton ibu ditaholi ase lambin marbagal matongona pawoso ni GKPS Cengkareng, dan selalu diberkati Tuhan dan selalulah berkarya untuk Tuhan. Om Madaboy tarpadas kanami, terima kasih Mak. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Perhanger atas kata sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia HUT Pemuda GKPS untuk maju ke depan. Mana tepuk tangannya dulu untuk Ketua Panitia kita. Oke, selamat Natal, selamat ulang tahun buat pemuda semuanya. Aku di sini sebagai perwakilan panitia, ketua panitia dari seksi Namaposo di Cengkareng. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan diri dulu, karena belum dari teman-teman mungkin dari remaja belum ada yang kenal dari kami perwakilan dari seksi Namaposo. Nama saya Bangga Sagala, anak dari Situa Jaharap Sagala dan Ibu Elperida Purba. Mohon maaf agak nervous. Pertama-tama terima kasih juga buat PHMJ dari Tulang Perhanger yang udah dari awal mensupport kita, yang dari segala bantuan juga yang sudah diberikan izin untuk melakukan semua kegiatan Namaposo kita di gereja. Yang kedua, saya juga mau berterima kasih buat teman-teman panitia, belum ada di sini ya? Panitia penanggung jawab, Bang Ando. Oke, karena nggak ada. Oke, karena nggak ada, belum ada beberapa orang yang lagi sibuk mungkin di luar untuk acara nanti. Saya terutama ketua panitia mengucapkan terima kasih buat remaja, buat kakak guru remaja yang sudah menerima undangan kami dari seksi Namaposo, dan juga anak-anak remaja lah bilangnya ya. Dari anak remaja, adik-adik kami yang nanti setelah dari remaja bisa melangkah nanti ke pemuda. Saran saya untuk anak remaja khususnya nih, karena kan habis dari remaja ke Namaposo toh, ya kan? Saya mau curhat lah sedikit buat pemuda kita gitu loh. Karena
sudah bisa dibilang hampir 2 tahun lah corona ini kan. Corona ini hampir 2 tahun, kita udah kurang lebih setahun di rumah, setahun lebih. Jadi mungkin untuk adik-adik kami dari remaja, janganlah takut untuk aktif dalam pemuda. Jangan hanya mengikuti teman. Karena dari pengalaman saya pribadi untuk melihat anak-anak kita dan juga terutama abang-abang kita, banyak sekali yang kurang aktif dalam pelayanan pemuda. Gitu loh. Jadi untuk adik-adik remaja kita semuanya, jangan pernah malu untuk ikut dalam pelayanan Seksi Nama Poso. Itu khususnya karena habis kami, tadi yang dibilang dari tulang perhanger, siapa yang menggantikan kita, siapa yang ingin melanjutkan gereja kita ini? Itu toh, ya kan? Karena jadi inilah kami, mohon maaf kalau misalnya kami dari pemuda bisa dibilang kurang mumpuni lah. Kurang aktif, bukan kurang aktif, kurang banyak yang datang. Jadi kita lihatlah dari anak remaja, dari semua, dari abang-abang kita yang udah datang, yang sudah ikut terus serta dalam kegiatan pemuda kita, terutama ulang tahun kita yang ke-68. Ulang tahun Seksi Nama Poso 68. Mungkin untuk beberapa tahun, mungkin di ulang tahun yang ke-70 mungkin dari anak remaja kan sudah bisa ikut aktif. Nanti kan marguru dulu toh, diikuti margurunya dengan baik dari pendeta ya? Pendeta bisanya ya? Iya dari pendeta. Yang kedua, aku juga mau terima kasih buat panitia, terutama khususnya penanggung jawab Bang Ando. Bang Ando nggak ada di sini, karena saya pribadi bisa dibilang ditunjuk dadakan. Ditunjuk dadakan dalam artian saya dipilih karena bisa dibilang aktif lagi ke pemuda, karena bisa dibilang saya dari sekolah di Filipina, udah beberapa tahun di sana jadi kurang aktif dalam pemuda. Dan kenapa saya aktif lagi, karena bisa dibilang ya yang tadi saya bilang tadi, sudah 2 tahun ini corona dan saya juga ingin kembali aktif lagi ke gereja karena ingin membantu pemuda kita, terutama ketua kita. Karena yang ini juga Aldo kan sebagai ketua lanjutan dari sebelumnya, karena ketua kita yang dulu ada ada merit. Jadi saya ikut aktif dalam pemuda lagi karena ya ingin membantu Aldo dan juga kawan-kawan Nama Poso, terutama BPH, itu sih. Jadi makasih juga buat panitia yang udah dari awal, saya sudah bilang dari awal buat buat panitia Seksi Nama Poso, saya terjun ke sini belum sama sekali ikut aktif dalam pemuda. Bisa dibilang belum pernah ikut jadi wakil, jadi sekretaris, jadi apapun belum pernah. Karena saya ditunjuk seperti ini juga kaget sebenarnya. Karena saya nggak tahu mau ngapain. Sama sekali saya dari awal nggak tahu mau ngapain. Karena saya pribadi juga nggak tahu gimana cara kerja pemuda, gimana cara kerja Seksi Nama Poso. Jadi saya juga berterima kasih buat buat panitia-panitia yang sudah mensupport saya penuh dalam artian aktif untuk membuat acara seperti ini. Dan juga mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dari kami panitia, kami mohon maaf juga. Dan juga khususnya juga dalam kegiatan kami yang waktu itu hampir tiap minggu lah. Saya juga mau berterima kasih buat Seksi Inang yang udah membantu kami dari Seksi Nama Poso kami untuk mencari dana khususnya. Itu sih. Karena kalau tidak ada duit mungkin ya kegiatan kita tidak mungkin berjalan seperti ini gitu loh. Dan kita juga tidak mungkin bisa pesta seperti ini. Jadi terima kasih buat Seksi Inang khususnya dan juga teman-teman kami dan juga ibu-ibu kami. Semua terima kasih yang sudah mensupport. Selamat ulang tahun lah buat Seksi Nama Poso.
Selamat Natal buat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ketua Panitia HUT Namaposo kami. Selanjutnya. Super sekali. Selanjutnya kita akan memanggil Ketua Namaposo dari 5 periode ke belakang. Yang pertama ada Stuamedi Ricardo Saragi. Selanjutnya ada calon Ciamas Citra Jakub Malau, Bang Daniel Zumbaya, dan juga Briandona Purba. Dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan kata sambutan dan juga pengharapan bagi Namaposo. Shalom. Selamat Natal. Selamat hari Minggu mah buat Tahaganupan. Terima kasih tongon domai bere benami panorang. Perlebih-lebih tahun kita terima kasih bani Tuhan halani bodoh kita jorgit sehat das bani panorangon. Aimai bagas nama rayahon ulang tahun seksi Namaposo Pak Onom Pulaluhkon. Selamat mau bani Nasiam Namaposo. Saya ando harmatongon huluben niarion semakin banyak pemuda semakin bersatu dalam melaksanakan pelayanan di gereja kita. Senai manabuai pada sekanami ibirhanami behasoman. Ya, shalom untuk kita semua. Ya, mengucapkan selamat ya untuk seksi pemuda yang ke-68 tahun. Memang tantangannya di era pandemi ini sangat berat ya, terkhusus untuk kita sering ngobrol ya Bang Aldo ya. Tantangannya sangat berat, cuman yang saya pribadi pernah menjadi ketua pemuda, saya cuman berpesan untuk semua teman-teman di sini. Jangan pernah tinggalkan GKPS. Saya ingat perkataan saya ini saya ucapkan di tahun 2019 kalau nggak salah waktu saya terakhir menjabat. Jangan pernah tinggalkan GKPS untuk adik-adik kami seksi remaja juga. Ya. Jangan pernah tinggalkan GKPS, itu aja. Mungkin tadi Tulang Porangir sudah menyampaikan kalau bukan teman-teman, kalau bukan adik-adik siapa lagi. Itu, jangan pernah tinggalkan GKPS. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Pertama terima kasih kepada Tuhan kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Selamat ulang tahun juga untuk adik-adik kami Namaposo. Selamat ulang tahun. Yang ke-68, umur yang sudah hampir lebih setengah abad, jadi harusnya semakin dewasa, semakin kompak ya. Kalau udah umur 68 tahun itu berarti kan sudah melewati masa-masa yang luar biasa sebenarnya dari generasi ke generasi. Jadi memang harapan kami sebelumnya ketua-ketua Namaposo sebelumnya sangat ingin sekali melihat adik-adik kami ke depannya jauh lebih kompak, untuk tahun-tahun berikutnya jauh lebih mantap lagi untuk segala persiapannya ataupun segala kegiatannya, programnya di tahun depan. Jadi kalau saya pribadi, apalagi saya sebelumnya adalah PAW yang digantikan oleh adik kami adik kami Aldo. Jadi kalau seringkali kami juga bertukar pikiran sama Aldo bagaimana caranya untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Paling menambahkan dari abang-abang kami yang sebelumnya, kalau dari saya pribadi terkhusus untuk tidak pengurus saja tetapi semua anggota Namaposo dan adik-adik kami yang remaja,
pesan dari aku paling jangan ada gap di antara kalian sama Poso. Itu yang terutama. Kalau di antara kalian ada gap, pasti di suatu momen kalian mau buat acara, harus ada dia baru kalian datang. Harus ada dia baru kalian hadir. Maksudku gitu. Jadi terutama juga mungkin untuk teman-teman pengurus juga, kayak misalkan tadi dalam khotbahnya adik kami bilang, masih dibilang itu ada pemuda baru, tolong disamperin, tolong diayomi. Tapi yang ngomong belum tentu dia yang datang kan, seperti itu. Memang pada dasarnya jangan memilih-milih orang baru kita lihat dia kita ayomi. Jangan contoh misalkan nama Poso yang sakit, misalkan orang tuanya yang sering hadir, kita datangi. Bukan itu, tapi orang yang tidak pernah terlihat di gereja itulah yang kita ayomi. Itulah yang kita ajak. Karena kalau misalkan itu aja, di situ-situ aja pasti. Orang-orang yang hadir di situ-situ aja. Jadi maksud saya adalah kalau kalian diantara kalian nama Poso ada gap, ada maksudnya ada lintasan kalian buat batasan, misalkan itulah memang tugasnya berat untuk apalagi untuk ketua nama Poso. Bikin gimana sih misalkan antara si A dan si B, misalkan yang perempuannya mau gabung dengan perempuan yang lainnya, yang laki-laki lainnya mau gabung dengan laki-laki lainnya. Jadi itu kalau misalkan ada gap, kalian mau buat sesuatu pun pasti nunggu si A dulu hadir baru dia mau ikut. Kalau ini dia nggak datang, saya nggak mau ikut. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang memang nggak cuma di Naposo aja, di seksi-seksi lain pun mungkin bisa ada antara gap. Jadi mungkin namanya apa ya, si tonggor jumba kayak mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya ada misalkan nama Poso yang misalkan sakit, ada duka cita ataupun sukacita, kalian harus mengayomi gitu loh. Kalau misalkan kita lihat-lihat orang yang hadir di nama Poso pun itu aja, yakin dan percaya aja. Kalau kita nggak saling rangkul, orang yang nggak pernah terlihat kita rangkul, dia nggak bakalan hadir. Apalagi misalkan dia pemuda mandiri di sini, Napos, nggak mungkin tiba-tiba dia kucuk-kucuk datang mau hampiri kita gitu loh. Jadi mungkin PR buat kita semua dan orang tua agar lebih peka terhadap itu sih sebenarnya menurut saya pribadi. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Nama Poso, kiranya kedepannya lebih baik lagi. Jadi yang terlihat bangku kosong di atas bawah ini gak ada lagi gitu untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin alasannya COVID bisa di luar bisa kumpul misalkan dengan keluarga yang lainnya, kenapa di gereja di sini nggak bisa gitu loh. Jadi kalau menurut saya untuk COVID dibilang alasannya ketakutan atau apapun, itu bukan alasan, tapi memang belum ada keterbukaan dari hatinya untuk gabung bersama Naposo gitu. Jadi terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kami waktu untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan kemana-mana dulu karena kita akan tiup lilin bersama. Bang Daniel Sembayak boleh maju ke depan? Oke. Ketua Nama Poso yang sekarang Bang Aldo boleh maju ke depan, dan juga Bapak Perhangar kita Suara Manturba. Ketua Panitia HUT Pemuda juga boleh maju ke depan untuk tiup lilin bersama. Kita turun kali ya. Perwakilan PHMJ boleh bergabung. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
musik. Belum kelar ini potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, bagi kue. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, bagi kuenya. Untuk teman-teman panitia bisa maju juga. Teman-teman panitia biar teman-teman yang di luar. Yuk bisa maju yuk teman-teman panitia.